A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat yang pastinya di program kecintaan Sobat Hijrah semua, cerah cerita hijrah. Dan sekarang Bekibo udah bersama narasumber kita yang akan menceritakan nih perjalanannya dari bisa dibilang titik kegelapan hingga akhirnya bisa melihat terangnya, indahnya Islam dari sisi narasumber. Sudah ada Kang Andre. Assalamualaikum Kang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat. Sedang sibuk apa Kang? Sekarang sedang sibuk konten aja ya. Instagram, YouTube. Kirain teh sibuk jadi tour guide karena di sini luar biasa wisatawannya banyak banget yang datang. Jadi YouTuber Kang udah lama Kang atau gimana Kang? Sebenarnya ada kisahnya sih, untuk mau jadi YouTube juga ada kisahnya, ada unsur ketidaksengajaan. Sengajaan. Oh ya, sengajaan. Iya. Jadi ketidak ada sengajaan untuk menjadi YouTube. Gitu. Awal mulanya Kang pengen tiba-tiba pengen jadi YouTuber deh, pengen bikin YouTube deh. Sebenarnya nggak ada kepengen, nggak ada. Jadi semua kebetulan. Dalam arti saya ingin membuktikan ke anak saya, ya, bahwa pada saat saya hijrah itu kan, saya masuk Islam, itu mereka menuduh bahwa saya itu paling gara-gara perempuan, gara-gara pengen nikah, gitu kan. Saya punya anak 2 kan, atau udah punya pasangan Islam, makanya pindah. Karena mereka tahu saya itu tidak gampang atau tidak mudah dipengaruhi. Oke. Gitu loh. Nah, disinilah yang saya bikin video. Sebenarnya saya rekam, maksudnya mau kirim ke WhatsApp. Asal mulanya. Asal mula, nggak taunya kebesaran. Filenya kebesaran, temen ngomong, ini taruh aja di YouTube, diupload di YouTube, nanti linknya kasih ke anak. Jadi supaya anak itu bisa klik. Oh iya. Subscribe cuma 1, saya doang. Subscribe itu. Jadi nggak taunya setelah hitungan sebulan begitu viral. Oke. Kesaksian saya apa segala macam ada di channel saya itu kan, sampai saya nangis ya, karena istilahnya kamu tuh nggak tahu kenapa saya begini gitu loh. Maksud tuh ngasih tauin ke anak. Nah itu mulai di situ akhirnya ada yang support, mulai kenal sama Kang Erik. Ini juga ada YouTuber dari mualaf, bla 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 segala macam, begini. Nah, pada saat kayak begitu mulailah disupport. Ibaratnya AdSense-nya saya itu yang ngaktifin itu si Kang Erik, mualaf channel itu. Jadi istilahnya, gue bisa. Ini buat apaan? Nggak ngerti, karena saya bukan tipe benar-benar awam banget soal benar-benar awam, nggak ngerti, bukan nggak paham ya, bukan saya nggak ngerti ini, cuman saya tahu upload, saya juga orang videografer lah, saya tahu, cuman nggak pernah namanya urusan ini. Nah pada saat kayak begitu ya alhamdulillah itu ada perjalanan yang pahitnya ya. Pada saat saya hijrah itu sangat menjadi kesan buat saya gitu loh. Jadi isi YouTube-nya itu perjalanan Kang Andre dari non muslim menuju ke muslim itu ya, mualaf itu ya, bisa bilang gitu ya. Sama membantah. Nah, kita tarik mundur dulu nih, Kang Andre. Okay. Sebelum menjadi mualaf, nggak usah mundur ting, Kang. Oh enggak. Tarik mundur ke belakang. Tarik mundur, saya mau mundur. Nggak usah. Kegiatan apa, kelakuan apa yang Kang Andre lakukan sebelum memeluk agama Islam, dan ternyata itu teh dilarang oleh agama, Kang, oleh agama kita nih, agama Islam, sebelum Kang Andre memeluk agama Islam.
kegiatan-kegiatan apa yang sering dilakukan? Sebenarnya kegiatannya itu nggak banyak yang negatif, juga nggak banyak ya. Dalam arti eh, biasa-biasa aja. Cuman saya itu ya istilahnya senang minum, Oke. ya kan. Biasa kan laki-laki kalau nggak minum itu bukan laki-laki kan. Nah, Mabok lah ya. Ya terus apa namanya eh banyak yang saya lakuin seperti eh, istilahnya orang-orang lakukan. Ya gue pengen free lah. Gitu. Nah itu ada kisah sebenarnya saya kan dari Katolik. Saya dari Katolik, saya itu termasuk orang yang lumayan bukan fanatik ya, tapi rajin lah ke gereja. Karena udah ajaran dari orang tua, pokoknya gereja, terus apa namanya doa. Saya setiap malam saya novena. Kalau Katolik itu ada namanya novena 3 Salam Maria itu setiap malam segala macam. Terus itu kenapa saya awalnya itu jadi pendebat sebagai debater dari non Muslim gitu loh. Awalnya itu karena apa ya, mulai kebencian dari Islam itu karena awal mulanya yang bom Bali tahun berapa itu yang pertama. Nah bom Bali pertama ini ada salah satu kawan saya, istilahnya teman ya, kawan saya itu yang termasuk korban di bom Bali. oke. Emosi. Ini siapa pelakunya lah bla bla segala macam. Pemikiran sempit saya, pemikiran yang belum terima kenyataan Islam nih. Pokoknya Islam, jadi benci lah. Akhirnya adalah kejadian-kejadian Marriott, kejadian ini segala macam. Ini pokoknya banyak sekali ya macam-macam. Makin benci sama video-video atau berita-berita media-media tentang menyudutkan ke Islam. Jadi akhirnya saya berdebat di namanya debat lintas agama di Facebook sama di apa satu lagi tuh saya lupa. Pokoknya semua di media sosial berdebatnya. Belum di YouTube, belum. Oke. Sama di WhatsApp grup ya. Debat dengan menggunakan voice note segala macam. Nah, saya debat itu kayak gimana caranya untuk supaya ini agama gue benar. Ini agama gue benar nih. Saya orang nggak mudah dipengaruhin. Siapapun, oh nih gara-gara ada ustadz mungkin ada apa. Ini begini, nggak ada. Tidak ada yang berani deketin saya. Bukan saya sombong, bukan saya ini, enggak. Istilahnya saya ya mungkin merasa jumawa ya, saya juga seorang ahli bela diri, saya juga orang yang apa namanya nggak pernah namanya pantang nyerah. Berambisi. Ya boleh berambisi gitu. Cuma maksudnya kayak saya itu orang yang pantang nyerah lah. Mau siapa segala macam, saya orang yang sangat keras karena saya diajarkan bapak saya itu kan ngajarin saya keras. Nah di situ kayak apa namanya momen itulah yang akhirnya jadi kebencian saya itu makin memuncak sama Islam. Debat dari tahun 2016, 2017, 2018 akhirnya saya buka-buka karena cari literasi atau cari apa bahan tentang masalah Islam. Iseng buka-buka Al-Qur'an. Gue pengen tahu hadis ini lama-lama kok jadi seru. Ya kan? Akhirnya saya debat sama namanya Ustadz Sugi. Ustadz Sugi, ada namanya Ustadz lah, pokoknya ada Ustadz, seorang debater yang saya pokoknya dulu tuh gedek banget loh, ini udah pakai bajunya udah sok-sokan ini gitu-gitu lah. Intinya ingin menantang lah katanya ya. Debat dikasih 1-2 pertanyaan, akhirnya saya itu kayak kok begini. Bingung sayanya. Ya kalau saya itu orang yang nggak pernah mau kalah kan, ada aja yang saya jawab lah. Tapi pertanyaan dia itu jadi pikiran buat saya. Tanyalah sama Romo. Sama Romo saya tanya, seminggu nggak ada gubrisan, mau ngomong nggak bisa. Akhirnya minggu keberapa saya bicara sama Romo, akhirnya dikasih. Ya apa sih yang kamu risaukan tentang masalah ini? Saya tanya 2 pertanyaan itu. Nggak taunya mulai jawabannya Romo ini dia ngomong, sejauh mana kamu belajar tentang Bible? Nggak jawab aja dulu pertanyaannya ini, nggak perlu dijawab. Kita itu imani, pahami
ikuti apa yang diajarkan dengan dengan ajaran gereja. Contohnya lah seperti itu. Saya nggak mau menyalahkan gereja atau apa, saya nggak menyalahkan. Ini kan saya butuh keyakinan. Gimana caranya lu bisa nyakinin gua ini? Ini. Terserah kamu, pokoknya saya nggak mau jawab. Please, kasih waktu saya. 2 pertanyaan ini nggak bisa jawab, besok saya masuk Islam. Kalau tidak, namanya mereka benar. Terserah. Oh, kok gue ditantang? Karena jawaban dia yang selalu saya ingat, gereja tidak akan kehilangan satu domba pun. Dia bilang begitu. Lu kata gue apaan? Oke, lu tantang. Tahun 2019. Saya masuk Islam. Minggu itu di gereja, Selasanya saya masuk Islam. Senin tuh masih mikir, gimana ya? Selasanya saya emang belum ada jawaban pasti ya Kang dari belum ada. itu. Jadi saya tanya nggak hanya nggak hanya posisi ininya jawabannya tuh belum yakin banget guanya gitu. Hingga akhirnya siap untuk masuk Islam. Kenapa? Belum. Oh, belum juga. Sebenarnya itu belum luar biasa. Jadi nanti itu tahun 2019 belum yakin masuk Islam sebenarnya. Gitu. Syahadat saya tahun 2019 itu hanya untuk menjawab tantangan. Hanya tantangan saja. Iya, sama Romo ini. Oke. Gitu. Ceritanya begitu menggebu-gebu, Kang. Luar biasa. Kang, pertanyaan dulu sebelum cerita dilanjutin, Kang. Iya. Ibu pengen flashback lagi nih tentang perdebatan. Seberapa sering Kang Andre berdebat dan yang benar-benar menantang soal perdebatan itu ada nggak sih Kang? Benar-benar ini pasti menang nih aku nih dari ajaran aku nih dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Ya ada jelas. Seru nih. Jadi perihalnya kayak tentang masalah terorisme. Terus ajaran-ajaran apa sih, kayak gimana sih, ya kan? Pokoknya bagaimana caranya supaya ini agama gue yang benar. Yes. Mana ada dari pihak Kristen itu yang namanya ngebom. Belum ada kepikiran yang namanya perang di Afghanistan. Belum ada kepikirannya yang namanya teroris dari pihak non-muslim adalah Ku Klux Klan. Belum ada kepikirannya masalah Army of God. Belum ada kepikiran kayak begitu, nggak ada. Jadi saya pikir ini teroris. Ajarannya kayak begini. Nah, jadi dan itu pelajaran Akang sendiri atau dari teman-teman juga? Enggak, yang saya lihat. Oke. Dari media, dari apa yang terjadi, yang di Bali, yang seperti kawan saya yang akhirnya menjadi korban itu yang saya alamin. Ya kan, saya orangnya muak banget guanya, gitu loh. Maksudnya bener-bener apa sih? Benci banget ya, sampai kan? Keluarga bilang, udah Landry, lu nggak usah terlalu gini. Enggak. Di YouTube, di Facebook itu saya udah menghina ini, udah kayak, kalau masa ayo deh one by one lah, ibarat kayak gitu lah. Kayak songongnya luar biasa. Saya ngerasa gua tuh songong banget tuh ya, tengil banget gua. Padahal sampai sekarang saya malu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, perdebatan itu, yang saya tanyakan kepada Ustadz yang saya debat dengan dia, yang saya di mana Nabi Muhammad itu disunat. Kenapa nikahin sama orang yang begini, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW. Mereka simpel jawabnya dan tidak ngotot. Dulu ya, begini jawabannya. Nggak masuk di gua lah. Pas giliran dia kasih pertanyaan, bang. Di Kristen sebenarnya ada namanya diajarkan seperti apa yang dilakukan oleh orang Islam, katanya gitu. Apa tuh? Nggak ada yang namanya berbeda. Coba buka di Nehemia 8 ayat 6 gitu. Oh, sudah mulai membanding-bandingkan nih. Iya, saya bandingkan. Loh, kok caranya kayak bersolat. Oke. Terus ada beberapa yang dilarang makan daging babi, melepas alas kasut, maksudnya tuh sendal, melepas masuk tempat ibadah, berwudu, bla bla segala macam. Ini kenapa umat Islam yang jalanin?
di sini yang jadi pertimbangan buat saya, ini kok umat Islam banyak yang menjalankan yang ada di Bible itu sendiri, terutama di Perjanjian Lama. Nah, saya mikir ini apa nih? Makanya itulah saya tanya ke Romo, dan ke Romo itu bukan nggak bisa jawab, mereka nggak mau jawab, karena jawabannya pasti melintir kemana-kemana. Ya kan, bahkan ada yang di di 1 Korintus 6 ayat 14, Allah membangkitkan Tuhan. Gimana ceritanya Allah membangkitkan Tuhan? Ya mungkin kalau seandainya Bang Bayu bisa lihat, boleh lihat 1 Korintus 6 ayat 14. Gimana ceritanya Allah membangkitkan Tuhan? Oh enggak, ini begini panjang lebar. Enggak masuk di saya gitu. Nah, mulai disitulah saya coba, ini kalau nggak bisa jawab, dia nggak mau jawab, saya masuk Islam. Dia bilang, silakan. Kalau menurut kamu baik, silakan. Karena gereja tidak akan kehilangan satu domba pun. Sialan kan? Maaf nih. Gua apa ngomong sialan? Maaf. Tes maaf. Disensor Mbak. Nah, enggak, maksudnya karena ini kan. Oke. Saya masuk Islam. Senin mikir, Selasa saya mikir kan. Cari di Google. Mau masuk Islam di mana? Ada namanya KUA. Kantor Urusan Agama, katanya bisa untuk melakukan syahadat. Datanglah sendiri. Kenapa saya mau syahadat gitu? Saya mau ambil sertifikat. Oh iya, gue udah Islam nih. Gue menunjukkan ke Romo gue. Toh nggak percaya, makanya jangan tantang gue. Karena saya dekat, kebetulan ada hubungan keluarga sama Romo saya. Karena egonya tinggi banget ya Kang Andreas, dilihat-lihat. Bukan main egonya tinggi gitu kan. Kalau seandainya gue orang lain, gue aja sebel sama saya sendiri gitu. Di saat nih Kang Andreas benar-benar menggebu-gebu ingin versusnya, musuhnya panas, tapi musuhnya itu awal pertanyaan rendah. Itu bukan musuh sebenarnya kan, Romo. Tapi kayak buktiin. Oke, syahadat. Bahkan waktu syahadat saya salah-salahin. Hah? Oh, syahadat nadanya salah-salahin. Iya, kayak mau nggak yakinin gitu kan. Yang benar ya Pak ya. Iya, Bapak yakin kan? Yakin. Nggak punya saksi segala macam, akhirnya jadi banyak bawa saksi lah. Oke. Ya, asyhadu Allah, gitu-gituin lah. Okay. Terus akhirnya udahlah, yang penting saya bisa dulu. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Udah, dapatlah. Nah, itu kurang lebih 2 hari kemudian dapat suratnya. Ambil, bawalah, hari Minggunya bawa ke ke gereja. Kalau di kantor parokinya, di parokinya. Paroki saya tuh. Paroki saya itu Santo Yohanes 2, Blok B, Kebayoran Baru. Jadi saya kasih tauin itu fakta, ya. Lingkungan 2 ya. Apalagi? Oh belum. Nah, pada saat saya kasih, maksudnya apa? Ini saya buktiin apa yang ditantang. Saya nggak pernah nantang. Enggak, kan saya bilang nggak dijawab. Terserah kamu, saya bilang. Karena imani saja. Oh, jadi intinya imani saja. Tapi pada saat saya selesai pulang, saya tetap ke gereja. Oke. Itu membuktikan aja nih, berani loh saya. Bulan Juli 2019 itu. Udahlah, lipat. Taruhlah di tas, plak. Tetap ke gereja, tetap hari ini ku rasa bahagia. Gitu-gitulah masih. Ya kan? Kang Erik tahu tuh ceritanya lah begitu. Kita undang Kang Erik langsung ke sini ya. Cerita lagi kita tentang Kang Andre. Nah, enggak, maksudnya tuh masih begitulah. Bukan menghina saya, bukan ya. Cuma maksudnya tuh saya rutinitas seperti apa yang saya lakukan kepada anak saya dan istri saya pada saat itu. Saya lupa dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober saya lupa. Saya pernah mengucap syahadat. November. Nah, pada saat Desember, pada saat lagi Natalan, saya nganterin anak saya Natalan. Biasa kan kalau ke gereja itu kan anak-anak nih, khusus anak-anak Natalan nih, acara Natal, pengen ngerokok gua, keluar lah, duduk di warung rokok, anak di dalam. Kalau nggak salah itu pada saat jam asar. Sekarang tahu kan jam asar, padahal gua jam 3 apa ya dulu kan gitu. Sekarang, nah pada saat kayak begitu saya ngerokok, dengar azan. Nah, dengar azan. Karena di situ di daerah Rawamangun, gereja saya namanya Gereja Hati Kudus ya. Itu dekat sama masjid. Pokoknya suara azan tuh ada lah. Saya lagi ngerokok. Kok saya lagi duduk itu kok kayak nyaman banget ini suara gitu loh.
murotalnya apa segala macam kok bikin kuping saya tuh kayak kok enak gitu kan. Saya diam, langsung kayak gini kan. Loh, perasaan gue dulu pernah ngucapin syahadat. Jadi kayak remind, Flashback lagi. flashback gitu kan. Apa namanya? Remind lah pokoknya, inget loh kok kayaknya gue pernah gitu. Pulanglah saya. Ini benar-benar lupa Kang bahwa Bener-bener Anda saya pernah tuh masuk nggak Islam. iya kayak karena nggak diseriusin, nggak diinin. Oh. Apa namanya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan lah. Pasti kan nggak saya pentingin kan. Iya ya, gue pernah ya. Balik cari, ada memang. Lah, waduh, dosa banget gue ya. Tapi kok di situ kok kayak gue ngerasa dengerin azan tuh nyaman. Tadinya saya benci azan, bahkan kalau ada azan itu saya kadang gedein TV. Gede-gedein, tutup kuping gitu. Berisik gitu-gitu kan. Lu gede, gue juga bisa gede nih, gitu-gitulah. Pokoknya Karena udah benci banget kan. kok sekarang gue kok nyaman gitu kan, nyaman terus kok kayak terus sampai saya download, saya iniin sampai ada yang namanya siapa sih, yang aduh saya lupa namanya itu, yang sering di YouTube yang lantunin Ar-Rahman. Siapa? Itu dia. Siapa namanya? Mujamil ya. Kok enak suaranya. Jadi malah saya download itu. Terus baru akhirnya pas pertengahan Natalan gitu, ini gua harus ini nih. Saya tanya sama teman, lu syahadat ulang, Re, karena lu tidak melakukan apa namanya syariat Islamnya, lu tidak lakukan gitu kan. Gimana ya? Akhirnya Januari saya syahadat ulang di masjid. Tapi Kang, sebelum bahas tentang Januari nih syahadat, pada saat syahadat pertama nih, anak-anak gimana Kang? Belum Apakah tahu. Nggak tahu lah. Nggak mungkin gua kasih tahu juga. Lah iya. Bapak masuk Islam. Kagak begitu. Saya ngomong apa adanya gitu loh. Maksudnya tuh saya diem. Nah, saat Januari saya masuk Islam, mulai karena keyakinan ya, keyakinan segala macam. Apa ya? Kan waktu apa namanya di situ di yang kedua, waktu di KUA saya nggak dikasih apa-apa. Maksudnya pas lagi kan saya bilang saya mau syahadat ulang. Saya mau syahadat ulang. Apa namanya? Ini surat apa? Surat saya pernah syahadat. Saya pengen yakin bahwa saya ini benar-benar di Islam. Boleh. Nah setelah saya syahadat saya dikasih sarung, baju koko. Di tempat yang sama atau beda lagi? Di masjid. Oke. Iya. Saya cuma mau yakinin hati saya. Saya nggak perlu surat lagi deh. Saya mau yakinin hati saya. Jadi saya syahadat 2 kali. Ini benar-benar gue Islam sekarang. Gitu. Jadi akhirnya udah mulai di situ saya kasih tauin ke anak saya. Jangan bilang-bilang ibu ya. Jangan bilang-bilang bunda. Ini begini. Udah, yang penting ayah di sini. Ayah begini. Nggak taunya karena anak-anak masih SMP pada saat itu ngomong ke emaknya. Ya kan? Tahu dong, radio aja kalah kan. Wih, papu. Udah dulu itu. Nah, pada saat kayak begitu saya udah diem aja. Nggak dimasalahin selama seminggu. Pas COVID Januari itu, Februari itu pas apa namanya COVID pertama. Nah, kebetulan kantor saya ini ada hubungannya lah sama yang apa namanya keluarga. Tiba-tiba pas saya masuk dipecat. Wah, dipecat nih. Udah habis dipecat. Terus apa namanya? Udahlah saya jalanin aja. Nggak taunya itu adalah planning supaya gua nggak bisa ngebiayain anak-anak. Supaya untuk adanya perceraian. Supaya udahlah mendingan lu lepas deh. Lu mendingan pergi karena lu udah gak kerja, mendingan lu ceraikan karena lu udah beda akidah sama mertua nih. Wah, diusir nih gua nih. Ya udah, saya mau bawa ini nggak dikasih karena lu harus ngurusin anak-anak lu ada 2 nih. Bagaimana cara untuk ngebiayain? Lu udah gak punya apa-apa, duit sisa cuma 500.000. Gimana caranya? Sudahlah. Oke. Akhirnya saya diusir dari apa namanya istilahnya
Kalau lu nggak mau apa namanya nggak mau pergi, ya lu balik lagi ya untuk kembali lagi dan normal lagi hidup. Siapa tahu ada pekerjaan segala macam begini-begini. Kalau udah beda akidah saya nggak mau. Apakah ada kegundahan, Kang, setelah itu? Oh iya ada jelas. Itu dia. Bagaimanakah? Apakah kembali tergoyangkan imannya ketika bisa dibilang dienolkan kembali, Kang? Udah balik lagi aja ke sini. Kalau ke sana mah nih ambilnya cuma 500.000 aja. Enggak, Ada. bukan. Saya bukan dikasih 500.000. Itu memang punya saya duitnya. Hanya ada 500.000. Ya mikir dong. Kita manusia biasa lah, mikir lah. Gimana ya? Ya kan? Nggak mau kehilangan anak. Ya kan? Gimana gitu. Cuman kan saya kan orang nggak bisa ditantang. Saya baik lagi, saya orang yang nggak bisa ditantang. Teguh pada pendirian. Oke, gue pergi. Ya kan? Langsung, kan? Iya, walaupun pas jalan tuh panggil kayak gue. Kayak nawar di pasar ya. Gue pergi. Ya, panggil kayak aduh. Nggak tahu sampai jauh nggak dipanggil-panggil. Tapi ya sudah kan. Saya udahlah. Akhirnya ngontrak segala macam. Nah, itulah apa namanya? Itu ngontrak sendiri, Kang? Ngekos. Sendiri. Apa siapa lagi? Oke. Nggak bisa diajak berarti ya. Udah benar-benar Iya. give up, bisa dibilang gitu kan. Ya tapi kayak mungkin gue cuma coba dulu nih. Emang harus begini kali ya? Gue punya skill. Wah, gampang lah. Laptop itu saya bawa, cari namanya kayak pakai JB Job Street segala macam. Wah, cari lowongan segala macam. Kagak dapat apa-apa. Bingung kan? Waduh, gimana caranya? Nah, pas jalan kontrakan nih mau bayar kontrakan waktu itu 400 kalau nggak salah. Apa kos-kosan ya. Duit sisa cepet buat makan. Gimana gue mau makan kan? Nggak ada duit. Jual lah barang satu. Celana jual, ini jual. Pokoknya apa jual yang ada gue jual supaya buat ini. Bulan depan buat bayar kosan gimana? Bingung. Biasalah. Saya main licik. Dalam arti karena saya nggak tahu. Ini maaf yang punya kos-kosan dulu ya. Maaf. Ini jadi pada saat kayak begitu, Rek, bayar kosan bulan depan sekalian ya. Oke. Dapat dong 2 bulan. Nggak bayar lagi. Ini uangnya belum keluar. Akhirnya lama-lama diusir. Dapatlah 3 bulan. Pergilah saya. Bingung lagi nyari tempat. Duit nggak ada. Saya jalan. Tak ketemu ada yang namanya Bajil yang pakai baju putih ini. Nah, Kang, ketemu semua sama ada ya? dia. Jadi Teman-teman semua ada di sini. ini sebenarnya inilah saksi-saksinya. Dia yang bantuin saya. Dalam arti dia lagi ya saya lagi ngerokok habis kerja, dia apa namanya kayak kerja bangunan kan. Bang, ada kerjaan nggak ya bang buat saya? Apa aja lah. Wah kagak ada gua, kata dia gitu kan. Nggak ada. Apa namanya tukang bangunan nggak apa-apalah. Tapi ada tuh yang bekas gua mau nggak? Gua kan dulu kan ngumpulin botol aqua. Nanti dijual. Itu aja mau nggak gitu. Ah nggak deh. Sorry, gue bukannya apa, gue nggak bisa namanya mulung-mulung begitu. Iya gitu kan. Ya udah, tinggal di mana bang? Dia gitu. Ini saksinya nih. Kalau nggak ada tempat tinggal sini yuk. Karena udah lama dari siang sampai sore ya Jil ya ngobrol. Udah tinggal sama dia. Gue tanya, lu bisa ngasih makan gue emang lu pendapatan lu berapa? 50.000 sehari dia gitu. Mikir kok begitu ya. Udah, saya diam nih. Saya selalu nutupin tuh. Nah sebelum itu saya gini, anak-anak kan selalu nuduh saya tuh. Nuduh bahwa karena nikah segala macam. Bikinlah video itu. Nggak taunya nggak bisa. Apa namanya nggak apa dibuat di WhatsApp itu kegedean lah. Bikin YouTube, kasih link, kasih. Mulai dari situ mulai saya bikin karena viral kan, bikin ya video tentang masalah. Ini loh karena ayat ini kayak ayat ini karena ayat ini bukan gitu-gitulah. Viral lah. Mulailah di situ ada perkembangan segala macam, tapi saya gini di rumahnya si Bajil nih pakai baju rapi, keren, kayak kantoran rapi. Jil, berjalan ya, iya. Pergi, saya udah temuin temennya dia yang bosnya mulung. Udah ayo deh, tapi kan saya gengsi orangnya. Oke, gua cari kerjaan dulu ya. Pergi, nanti jemput di sini ya Jil ya. Iya, diantarin sama dia. Nanti jemput lagi sini ya. Iya oke. Udah selesai begitu lihat. Gantilah baju sayanya.
mulung lah. Oh, menipu abang berarti ya di sini ya. Taunya ke bosnya dia. Nah, temennya. udah. Jadi pada saat kayak begitu, beberapa taruhlah hampir sebulan lah begitu, dia berkokin saya pas lagi ini, mergokin apa namanya, Om, dia manggil saya Om kan, Om Andre gitu kan, saya nengok, wah bener nggak taunya, Kena deh. nggak kena deh, waduh, udah mulai di situ saya ngerasa nggak enak, diem-dieman sama dia, di rumahnya dia tuh diem-dieman, kan ngerasa nggak enak kan, udahlah saya. Besok paginya saya pamit sama istrinya dia nih. Saya pamit, saya mau ini. Pergilah saya. Pokoknya gua nggak akan lupain lu, jasa lu, saya bilang begitu. Udah pas ada saat pergi, walaupun saya itu kaki lagi borokan aja loh. Lo bener, ini lagi borokan. Ya karena kan sampah. Oke. Jadi borokan lah kaki. Udah dia nggak mau saya pergi. Cuman biasa kan kalau kecewa gitu kan. Apa namanya? Udahlah aku pergi. Saya nggak tahu kabarnya dia. Lost kontak aja pokoknya. Baru ketemu sama dari itu Kang Erik nih. Dari ini, udah yuk gini gitu. Apa namanya? Gimana ya kalau seandainya kayak ini bikin apa namanya? Udah dapat hasil dari itu, ngekos. Ya mulailah dari ada apa namanya? Dari ada netizen yang ngirimin kayak ini. Jadi kayak bikin kos-kosan ya. Akhirnya bikin kayak studio. Mulailah saya fokus di YouTube. Kang Erik lah ini yang apa namanya ngaktifin AdSense gitu. Sampai aktif bulan Oktober ya, November ya, Kang. Aktif. Dapatlah duit kan. Dari nggak punya duit sampai akhirnya dapat duit. Usaha lah saya. Saya usaha akhirnya buka kedai kopi. Ini segala macem. Nah, itu tahun 2020 tuh. Mulai di situ yang saya akhirnya jadi semangat. Nah, hijrah saya itu sampai akhirnya saya itu kangen banget sama anak-anak saya. Oke, Dos. Di satu sisi udah, wah lupa nih sama anak-anak nih. Kerjain YouTube, buka kafe nih. Hingga akhirnya, tak. Baru ingat, anak gua bagaimana ya gitu. Mulai kangen. Rindulah segala macam. Sebenarnya ada cerita yang saya nggak mau ceritain. Yang benar-benar kalau saya ceritain itu ya mana ya? Ini Kang tisu dulu. Kang. Jadi bukan karena gini itu membawa akhirnya nanti larinya ke anak saya. Nah pokoknya akhirnya saya aktif segala macam. Mulai disitulah saya aktif di YouTube. Ya alhamdulillah buka kafe di Caman. Akhirnya pindah ke Jatiwaringin dan di kafe itu pun wasilah dari netizen. Wasilah dari netizen. Udah Andre, nih lu usaha. Jadi ada aja jalan Allah tuh kasih jalan. Dari saya mulung, nggak punya apa-apa, hitungan satu tahun tuh, akhirnya saya punya. Gitu. Untuk memperdalam Islamnya, Kang. Sejak kapan dan tiba-tiba tolong dong, apakah ajaran sendiri, pengen belajar sendiri aja atau dari teman-teman circle yang akan Pertama, ada? saya belajar sendiri. Akhirnya masuk ke masjid, saya minta ajarin dan saya sempat ini ada cerita yang tadi saya cut mungkin saya untuk mempersingkat ya. Kaki saya lagi borokan segala macam, saya datang ke masjid mau sholat nggak dikasih karena badan saya bau segala macam, kaki borokan. Ya dia nggak maksud untuk ngusir di masjid. Maaf, saya lebih baik umat nih. Kan di masjid tuh ada tenda. Saya dikasih sejadah sama sarung. Bapak sholatnya di sini ya. Karena bapak mandi gini. Ya udah nggak apa-apa saya sholat di sini gitu. Kaki itu udah lagi sakit tuh kan. Terus saya cuma bilang saya mau belajar gitu. Saya dikasih Al-Quran segala macam. Saya mau belajar. Udahlah saya coba ini. Nah, ada kisah itu sebenarnya Al-Quran itu yang namanya yang ada terjemahannya ya, apa ya, An-Nur ya. Pokoknya ada Al-Quran, saya bilang belum bisa baca Al-Quran, ada terjemahannya lah di situ. Ya pokoknya saya coba mau belajar, akhirnya ada yang ngajarin dan juga akhirnya ada seorang Habib yang mau ngajarin. Dan begitu juga yang saya debatin dulu namanya Ustadz Sugi itu
Ketemulah di mana di WhatsApp grup, dia yang ngajarin saya sholat, baca gitu. Apakah ada kegengsian? Wah, ini kan yang Pertama beda nggak sama tahu. saya nih. Oh, Oh, nggak tahu. tunggu dulu, kok gua kenal? Ini dulu yang debat sama gua, gitu. Jadi karena kan pasti nggak ingat kan. Akhirnya pas begitu ditelusurin, nggak ternyata benar. Udah terus mulai begitu. Nah, apa Erik juga bantuin. Ini baca buku ini, baca buku ini, baca buku ini. Saya ngeliat kan yang YouTube Kang Erik dulu nih. Seneng saya nyahu, gue pengen gayanya kayak Kang Erik nih. Mualaf channel kan begitu. Saya bahkan diskusi sama dia. Kalau gitu gue mualaf Prince channel. Karena gue pengen jadi pangeran. Nah, kan? Oh, diskusi lah sama Kang Erik. Ya udah, sok atuh katanya begitu. Udahlah bikin. Ya alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Dan ya alhamdulillah Allah tuh kasih jalan. Makanya saya selalu kalau berdoa saya ingat dengan kata-kata Ibrahim ayat 7. Tahu gak? Ibrahim ayat 7. Hah? Wa izana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Jadi engkau nggak perlu minta, tapi engkau bersyukur kepada Allah, Allah akan nambahkan nikmatmu itu. Tapi kalau kau tidak bersyukur, Allah akan memberikan azab yang pedih. Kau yang bisa memilih. Nggak perlu kau minta, ya Allah, besok saya mau makan, ya Allah tolonglah hambamu, saya udah sholat, ya Allah janganlah kasih cobaan. Biasa orang-orang begitu kan. Dan saya nggak percaya akan ada cobaan, tapi saya percaya akan ada ujian. Jadi semua yang saya alami itu adalah ujian menurut saya. Ujian tersusah, tersulit Kang ketika Kang sudah masuk Islam Kang. Ujian yang paling sulit itu adalah jauh dari anak. Materi udah biasa. Ujian saya ikhlas. Ibaratnya semua yang ada di saya itu sirna nantinya. Termasuk anak. Tapi bagaimana caranya yang biasa kelonan nama gua, dimana diketek misalkan 3 tahun enggak, gimana kira-kira perasaan? Kira-kira gimana perasaannya enggak ketemu sama anak? Apa namanya? Istilahnya gimana ya? Susah juga ya untuk gambarinnya kalau seandainya dibenci sama anak. Itu ujian terberat. Tapi bisa hasilnya ada nggak sih Kang dari ujian itu? Apakah bisa kembali lagi ketemu? Alhamdulillah ada. Dengan nggak sengaja dia minta maaf. Walaupun dia masih kemakan sama omongan-omongan doktrin-doktrin yang di sana. Gitu. Tapi saya bilang alhamdulillah. Ini pun ada istri saya, ya. Saya ketemu sama dia itu tahun 2021. Dia netizen saya, viewer saya. Akhirnya dia itu viewer saya, ya bikin apa namanya, ikut saya, kerja sama saya tahun 2022 ya. 2000 nikah. 2022 nikah. Tadinya udah capek gue nikah perempuan, aduh, tak dulu lah. Takut sakit hati saya. Gak taunya menikah, alhamdulillah didampingin terus. Pokoknya saya kemana dia ikut, kecuali ke kamar mandi. Apa yang dirasakan Kang Andre setelah memeluk agama Islam? Yang saya rasakan apa ya, tenang. Kan saya orangnya emosian ya. Ambisius ya. Ambisius, emosian. Mungkin petarung saya itu. Saya jujur aja saya petarung. Egonya tinggi. Zaman dulu sering berantem liar nggak Kang? Bukan, saya olahraga. Balapan ada balapan liar, berantem ada dong balapan. Enggak, berantem liar. saya olahraga lah, saya atlet ibaratnya. Saya bela diri. Saya seneng lah. Tadi bukan kekerasan dalam arti ini enggak ya, cuman karakter ya. Saya tuh orangnya nggak mau ya namanya. Saya nggak mudah dipengaruhi. Nggak mudah. Bahkan ibarat sama perempuan pun saya nggak pernah namanya mau ini. Intinya saya nggak pernah mau dikalahin. Karena itu sifat dari bapak saya mungkin kan. Jadi pada saat masuk Islam lebih tenang. Ibaratnya kerasa kayak gimana, akhirnya mulai down. Walaupun sekarang mulai rada keras lagi, tapi kepada orang-orang yang menzolimi Islam. Oh, keras saya. Bahkan saya kasih tahu alamat saya. Saya bilang, alamat saya di mana? Banyak nggak? Para netizen, para YouTuber segala macam ngasih tauin alamat aslinya.
Nomor telepon aslinya di YouTube banyak nggak kira-kira? Kira-kira menurut Bang Bayu, ada nggak? Hah? Sulit juga itu mah. Ngasih tauin alamatnya Bang Bayu deh. Enggak. Hah? Enggak. Nggak Kenapa mau. enggak? Aku baper. Loh, Aku orangnya saya ini saya tunjukin, saya boleh tanya semuanya. Saya kasih tauin Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko Pondok Gede. Pasti ketemu sama saya. Nomor telepon 087855432376. luar biasa. Saya selalu begitu karena saya biasa. berpikir apa yang saya takutkan. Mau diapain pun saya silakan. Saya bilang, hidup matinya saya itu karena Allah bukan karena mereka. Itu yang menjadi kuatnya saya di Islam. Ada yang pernah datengin gak sih, Kang? Oh, banyak sekali. Itu saksi wajil ya, Jil. Banyak. Iya. Contoh. Kenapa? Ya karena saya cuma disuruh bungkam. Oh. Intinya saya disuruh bungkam karena saya orangnya paling keras. Saya paling keras gitu kan. Kayak misalkan ada yang begini-begini, kalau siapa gitu ya, ini karena ada Kang Erik. Contoh Kang Erik misalkan ada yang ini dia, ya sudah. Ini begini-begini kan Kang Erik begitu kan. Walaupun Kang Erik bales tapi dengan cara halus segala macam. Kalau saya, lu datang ke sini. Lu nggak suka sama gua, lu datang ke sini. Kayak gitu-gitu. Tetap menjadi pendebat ya. Iya, jadi pada saat kayak begitu datang tapi dia nggak mau nongolin. Tapi pernah ada yang datang 3 orang ya. Ya. Jangan sebutin jangan sebutin suku. Bukan, nanti jadi ini ya kan. Jangan sebutin suku. Tapi kedengaran nggak sih tadi? Enggak ya. Enggak. Nah, jangan, bukan masalah apa, saya nggak mau nanti Iya. nih. Tapi itu loh tadi dengar kan? 3 orang ya datang. Ya kayak gitu contohnya nih. Ini kisah-kisah faktanya gini. Saya minta kamu bungkam. Kamu diam. Kamu terlalu vulgar untuk begini-begini segala macam. Saya bisa laporin ke polisi begini ya. Jadi dia itu seorang komentar, dia bilang, "Kau banyak mulut kau, Andre. Saya datengin kau, saya iniin kau habis kau begini-begini." Saya bilang, Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko Pondok Gede, datang ke saya. MP Coffee datang ke saya. Datanglah dia. Ini saya yang komen ini. Lu pikir katanya kalau punya nyali ya saya gitu. Nih, kau pikir saya nggak punya nyali? Udah, terusin dulu ngomongnya, terusin. Selesai sudah, saya bilang udah. Kamu dapat alamat ini dari mana? Dari saya, dari saya kan. Datang kalian bertiga. Iya. Saya sendiri, iya. Siapa yang punya nyali, kalian atau saya? Ketemu nggak sama saya? Saya ada siapa di belakang? Yang punya nyali siapa? Saya mempertahankan akidah saya. Saya itu bukan menghina agama saya yang dulu, tapi menghina pola pikir mereka yang telah menghina Islam. Jadi saya membalas hujatan-hujatan mereka tentang Islam. Saya tidak menghujat, tapi saya buka pikiran kamu sesuai dengan apa yang ada di Bible-mu. Stop, Andre, lu jangan bongkar Bible. Kalau begitu stop kalian, jangan bongkar Islam. Selesai kan? Selesai sudah? Iya. Oke, makasih ya. Belum cerita yang tadi. Oh ya. Jadi ya saya begitu, gitu maksudnya tuh jangan. Lu kalau mau gua bungkam, kalian mereka bungkam. Stop dong. Ya kan? Jadi lu jangan ngeliat kalau pada saat kayak begini-begini, terus lu nyuruh gua bungkam, enak aja. Wow. Jadi ya di situ yang bukan saya ini ya. Saya juga enggak oke, privacy segala macam. Oke, ya ini saya. Saya mau mati kapanpun itu Allah yang menentukan. Ibarat daun mau jatuh. Daun nih mau jatuh. Kalau Allah tidak meridhoi daun itu nggak jatuh, mau ada angin puting beliung, badai segala macam, tidak akan jatuh. Tapi kalau Allah meridhoi itu jatuh, tidak ada angin segala macam, akan jatuh sendirinya. Jadi hidup mati kita Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Bahkan kita nggak tahu besok itu adalah hari terakhir kita, hari ini adalah hari terakhir kita. Benar nggak? Benar. Gitu. Luar biasa, Kang Andre. Kita mau masuk dulu ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di YouTube-nya Istiqomah TV ya. Yang pertama ini dari Kuy Ngaji nih. Izin bertanya, bagaimana hubungan dengan orang tua Bang Andre? Apakah yang ingin disampaikan secara live barangkali melihat acara ini? Mau lihat bagaimana? Orang tua saya udah nggak ada.
Almarhum udah saya masih non muslim udah almarhum. Gitu. Jadi andai kata ya masih hidup, dia ngelihat, ya udah. Ini intinya anak saya aja. Makanya ada yang satu yang saya nggak mau sebutkan di situ, saya nggak mau karena hubungannya ya dia sempat gini aja deh. Dia ngomong kalau kamu mau balik lagi, normal lagi, balik lagi. Kalau kamu pengen disayang sama saya, anak saya ngomong, balik lagi. Saya cuma bilang, bagaimanapun juga kamu anak saya. Sebenci apapun kamu anak saya, ayah tetap di Islam. Ya udah sana, saya digituin. Pilihan saya. Gitu. Tapi Allah menggantikan saya itu punya anak yatim. Anak yatim saya itu ada 7. Tadinya 10, 7. Tapi bukan saya ngambil anak yatim, dia ada anak yatim, saya ambil deh. Enggak. Mereka datang sendiri. Datang termasuk Bajil ini karena dia pernah baik sama saya sini sama gua Jil. Saya urusin segala macam, saya sekolahin, saya iniin. Karena saya nggak mau yang namanya. Bukan, lu nggak sekolah. Bukan yang lain anak-anak yatim, Mbak si Vian. Iya. Lu malu tua lu. Jadinya. Nah, Bajil digadein. maksudnya saya tuh, saya ini kan. Terus Bajil juga begitu. Pertama dia sendiri. Om, boleh nggak? Ngomong gitu sampai ngelus paha Ya, dia. teknik ini udah tahu ya. Teknik, trik, tips Apa? and trik. Saya bawa istri saya ke sini om, sama anak saya. Kira-kira boleh nggak? Ya boleh. Saya nggak pikir. Silakan. Sampai sekarang masih ada. Masih umur berapa? Anakku 4 ya? 4 tahun. Udah. Lu gua gaji. Fakta ya. Gua nggak bohong ya. Gaji lu utuh atau enggak? Makan susunya, pamper segala macam gue yang ngatur, gue yang kasih. Ini bukan ria, maaf. Terserah orang mau ngomong ria apa enggak segala macam. Saya hanya mengatakan begini, mereka datang, gue nggak punya apa-apa nih. Datang, misalkan Bang Bayu lagi nggak punya apa-apa, ada, tapi ya untuk makannya. Mepet lah. Hah? Udah mepet banget nih. Ada anak yatim minta makan, jujur ngasih nggak? Setengah-setengah. Saya kasih. Tiap hari datang, akhirnya mau minta tempat tinggal. Ya udah sini. Karena saya ingat surat Al-Maun tadi saya bilang. Surat Al-Maun kan pertama itu ada kata-katanya itu kan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalika ladzi yad'ul yatim. Siapa yang menghardik anak yatim, engkau adalah pendusta agama. Anak yatim itu datang. Sudah. Masuk. Saya nggak punya apa-apa, saya minta donasi misalkan ke YouTube. Saya mengajak donasi kepada mereka supaya untuk memberikan ini segala macam. Tapi mereka mengatakan kalau nggak mampu, Andre lu ngapain ngurus anak yatim, gitu ya? Oke, panggil. Ada pesantren mau nggak? Nggak mau. Terus kalau nggak mau, kita usir. Gimana? Om nggak punya apa-apa lagi, nggak apa-apa om. Om nggak makan, kita nggak makan, selesai. Kalau om nyuruh saya pergi, saya balik ke jalanan lagi. Ya udah sana, misalkan begitu. Jahat nggak saya? Ya udah, stay. Saya bikin begitu, misalkan saya mengajak donasi untuk memberikan anak-anak yatim saya begini segala macam. Saya mengajak untuk beramal, bukan buat saya. Monggo, saya juga punya kehidupan sama istri saya. Masa saya nggak boleh banggain bini gue? Masa gue nggak boleh nyenengin bini gue? Ya kan kadang bini gue pengen Mixu. Enggak, maksudnya kayak refreshing atau ini ngaco gue bawa Bajil. Ini es krim doang ngebanggain. Terus kayak ya gimana sih mau nyenengin istri? Iya. Ya kan? Saya juga punya tapi kan saya nggak mau lepas anak-anak. Nah, nggak ada pun nggak masalah buat saya aja. Setidaknya tidak kelaparan, bisa makan. Intinya kayak begitu. Ya alhamdulillah semenjak saya masuk Islam inilah merubah hidup saya. Saya mulai banyak beramal, banyak segala macam, itulah saya. Keinginan Kang Andre setelah menjadi mu'alaf dan sekarang nih yang belum terselesaikan. Yang keinginan saya. Yang masih dalam proses nih kayaknya mau nih kayak gini deh. Nah, apa keinginan Kang Andre? Umroh. Saya cuma pengen umroh. Misalkan ada netizen nih ya netizen.
Ini saya bukan ini. Saya nggak minta duit. Tolong biayain umroh saya sama bini saya. Udah, saya cuma umroh udah. Saya bisa nabung, kemarin saya tanya istri saya nabung buat umroh. Kalau saya pergi anak-anak nggak makan. Karena ya bun ya sudah. Udah nabung sayanya. Wah udah ini mau umroh. Kalau saya umroh nggak makan anak-anak. Nggak jadi. Gitu. Saya Saya belum achieve lah ya itu doang. Saya cuma minta keinginannya ya. keinginan saya. Sebelum saya mati saya mau umroh. Belum walaupun nggak naik haji lah. Itu doang. Kalau andai kata dikasih naik haji, jadi Haji Andre. Amin. 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 Insya Allah Kang Andre. Tapi Kang Andre, bagaimana agar Kang Andre bisa tetap istiqomah? Sekarang saya udah istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Sama itu ya. Kok kita merasa ya? Enggak. Saat ini alhamdulillah saya istiqomah. Dalam arti saya menjaga ini dan ya kayak gini-gini kan kayak Kang Erik pokoknya untuk urusan saya kayak gini. Ayo deh. Ini ada undangan Kang. Ayo. Maksudnya tuh jalanin aja. Terus pokoknya tentang masalah keislaman segala macam saya selalu ikut isi-isi kajian, saya ceramah juga sering walaupun offline ya. Ya saya juga lakuin. Terus kemarin itu yang di yayasan Al-Ikhlas bukan yang panti asuhan yang di rumah Al-Ikhlas jadi saya nyumbang di WhatsApp lah. WhatsApp Di WhatsApp aja di WhatsApp kalau ingat. jadi saya lupa saya nyumbang bukannya ini ya dan saya bikin kajian di sana ya kan begini saya coba ini bukan Asafia juga ya pokoknya itu saya jalanin saya ikutin karena saya senang sama anak-anak yatim senang padahal tatoan begini gahar ya kan udah rumah apa Ngerusak properti ya. Ngerusak properti. Emang rusak? Enggak. Aman, tapi ini penyok nih kayaknya. Gantiin ya. Oke, Kang, terakhir lah. Boleh ajak sobat hijrah untuk berhijrah dan juga bisa istiqomah. Oke, intinya begini. Semua. Kamera mana kamera? Oke. Oh ini. Ini. Soalnya banyak nih kamera. Iya. 2, 3, 4, 6. Jadi gini, intinya begini. Kalau mau hijrah jangan setengah-setengah. Hidup itu mau jadi apa? Ini saya ngomong bukan kayak ceramah Pak Ustadz, Pak Haji segala macam. Kita ngomong secara normalnya sebagai manusia, sebagai seorang. Kalau Anda mengatakan diri Anda muslim, ya, jadilah seorang muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri. Islam artinya berserah diri. Bagaimana caranya engkau bisa berserah diri kepada Allah jika engkau pun mengatakan bahwa gue mau ngelakuin kayak begini, yang penting gue sholat. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Apa yang kau dapatkan? Apakah engkau tidak bersyukur sama Allah? Seperti ada tertulis di Ar-Rahman, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Kenapa lu berdusta pada saat Allah berikan kepada lu, tapi lu gak pernah namanya bersyukur? Jadi Allah cuma minta apa? Seperti tertulis di Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dikasih apa rezeki yang berlimpah. Allah cuma minta kamu itu sholat dan berkurban. Tapi saya nggak punya duit untuk berkurban segala macam. Ya udah, berkurban harta. Siapapun yang membicarakan kamu, inna syani'aka huwal abtar. Siapapun yang bicara menjelekkan kamu, apa segala macam, menjatuhkan kamu, biarkanlah mereka lah yang terputus. Diamin. Tapi sayangnya kalau gua panggil orangnya datang ke sini, omong lo kayak gitu. Kalau saya kalau tetap pakai otot lagi. Otot. Ya, tapi kita ngasih tauin, yuk hijrah. Jadi kalau hijrah jangan usah setengah-setengah. Nggak usah ngelihat waduh gua pengen hijrah pada saat ente jatuh. Pada saat antum jatuh baru antum hijrah. Jangan. Pada saat antum lagi seneng,
itu hijrah akan terus berjalan. Ingat, anggap hari ini adalah hari terakhir. Kita nggak tahu besok masih hidup atau enggak. Kita nggak tahu nanti 10 menit kemudian masih hidup atau tidak. Begitu. Luar biasa, nggak kerasa sejam sudah berlalu, masih Udah sejam banyak pertanyaan-pertanyaan Bayu Kibo. Tapi ya mungkin nanti semoga kita bertemu lagi Kang Andre. Insya Allah. Terima kasih banyak Kang Andre udah cerita-cerita panjang lebar seputar perjalanan Kang Andre dan juga Sobat Hijrah, semoga bisa diambil baiknya, dibuang buruknya ya. Sekali lagi terima kasih Kang Andre udah datang ke sini. Sobat Hijrah sudah memantangi YouTube kita Hikmah TV, dan jangan lupa juga untuk selalu menonton acara Solusi Islami ya. Setiap hari Selasa dari jam 1:30 sampai jam 2:30 sore. Kalau begitu, Bayu Kibo harus pamit undur diri. Kang Andre juga mau pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah-salah tindakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.